Halo, bertemu lagi kita dalam sesi analisis forex setiap hari. So, kali ini saya akan mau buat analisis untuk H4 compression. Sekarang nih GBP/USD sudah membuat satu compression kan, yang pada awalnya itu saya buat, dan akhirnya dia membuat satu flag di sini. Apa yang kita nampak itu adalah flag, ya. Dia menjadi satu flag. Kita tandakan dulu. Kirim satu flag di sini dan kita kena tahu di mana arah tuju price. So, dan apa yang paling penting adalah time frame H4. H4 kita tulis sini flag ya. Flag dia macam bendera. Dia flag. Kita laju sedikit lah. Ini adalah flag. Kita kasih warna ungu lah. Compression belum habis dan ciri-ciri compressionnya akan berakhir adalah dia membentuk satu flag di sini. So, kenapa ini kita panggil flag? Kita akan close nih dulu. Oke. Ini flag kita panggil sebab dia ada satu tiang di sini pull ya. Ya. Dia ada satu tiang di sini. Dan kebiasaan berlaku dia akan membuat satu lagi pull di sini. So, sekarang kita nampak price akan naik dan kebiasaannya berlaku begitulah. Apa yang penting kita cari signifikan SNR, support and resistance. So, support resistance itu dia ada support di sini, resistance di sini, resistance di sini sorry, support di sini dan ini pun support. So, kita try klik di sini. Ya, di sini ada satu signifikan support di sini bersentuhan dengan kita punya hori. Bersentuhan dengan hori kita. Horizontal. Kita kasih warna hijau lah nih. Jadi dia bersentuhan dan satu lagi kita akan tarik. Saya ada nampak di sini di sebelah support. Oke, support. Dia bersentuhan lagi ya. So, ini adalah signifikan SNR. So, kita akan tulis SNR. So, setiap apa yang kita lukis itu kita kalau boleh kita nulah. Kita screenshot ya. Screenshot supaya kita boleh simpan untuk rujukan satu hari nanti. Oke, ini kita punya SNR. SSNR. SSR pun boleh, SSNR pun boleh, significant support and resistance pun boleh, significant support resistance pun boleh. So, mana saja kamu suka. Yang penting kita paham maksud dia. Oke. Terus tuh ada satu lagi di sini kan, di warna hijau nih. Yang sini, oke. Sama juga. So, sudah lengkap lah. Price ini akan naik. Support, resistant. Support become resistant. Oke, tidak juga lah, bukan SBR di sini, oke. So, apa yang kita nampak di sini, price akan mula naik. Tapi dia tidaklah selurus mana seperti yang kita sangkakan tuh. Tidaklah bilang orang lurus macam ini, apa kita punya trend line ini, tidak mungkin. Sangat-sangat mustahil untuk dia naik lurus begitu. Oke. So, kita akan cek lagi satu. Yang paling penting adalah apa? Fake out ataupun fake breakout. Fake out itu fake yang apa? Yang tidak breakout lah. Itu yang saya mau maksudkan lah. So, yang paling kuku adalah di break lah. Di dalam forex nih, kalau paling istilah yang paling kuat adalah breakout. Dan ada orang, ini ada dia fake out, tapi rejection. Kita tengok bagus-bagus ya.
kenapa kita sebut rejection? Rejection adalah satu, dia tidak break di sini. Dia tidak break. Dia hanya bagi shadow saja di sini. Kalau ini shadow saja, so ini kita panggil rejection. Nah. Sini pun rejection. So kalau rejection tuh ketidakmampuan candlestick untuk lebih tinggi. Oke, itu dia punya maksud. So apa yang kita nampak di sini, kita ada satu di sini adalah fake out. Fake out adalah yang ini fake out, dia candlestick ini sudah keluar fake out. Sekali dia balik, dia candlestick seterusnya, dia candlestick ini breakout, kita punya trade line ini. Oke, so ini dipanggil fake breakout. Oke. Demikian juga yang sini dia breakout, dan ini pun breakout, dan ini pun breakout. Oke, kita cerita pasal hukum breakout ya. Oke, hukum breakout apapun kita kasih kecil dulu nih lah. Jangan terlalu comel. Kasih kecil sedikit. Kalau comel sangat pun susah juga kan. Kayak ini. So sebenarnya price setiap candlestick ini kalau kita ada jiwa di dalam, kita tahu. Bukan bilang kita 100%, tapi kalau 90% itu kita tahu arah tuju price tuh. So, selepas itu kan kita ada fake out dan kita ada fake breakout di sini, kita ada rejection, dan saya akan tunjuk macam mana konsep fake out ya. So ini adalah satu chart yang kita garis ini lah. So contohnya sini itu SS dia, significant support, kita kasih warna significant support dan resistance, kita kasih warna merah contohnya. Dan di sini pula satu breakout candlestick bullish ya, dia breakout sini contohnya, dan dia akan kita copy ini, dia akan membuat penurunan, dia akan open close price di sini. Nah, close price di sini balik, tapi warna merah. Oke. Dia open dan close di sini. Dia macam ini ya, macam seperti ini. So hukum kalau fake out, kita kena tahu dia akan tendang masuk balik dan akan turun. Dia akan respect fake out nih. Kalau setidak-tidaknya pun dia akan buat lagi satu fake out di sini. Pas itu price akan turun. Ya, ini adalah satu hukum fake out. So seperti ini. Oke. Seperti ini fake out dia di mana fake out yang dia membentuk satu flag. Oke. Di mana fake out yang orang bilang tinggi. Di mana fake out yang paling banyak di sini kita nampak di support ataupun di demand zone. Oke. So demand zone kalau flag kita akan tulis demand zone. Supply and demand, demand zone. Dia di sini adalah demand zone. 1 2 3 fake out dibandingkan dengan 1. Demand zone mencari demand zone di sini, membuat satu demand zone di sini sebelah. Oke, sini sudah buat demand zone. Ini demand zone yang tidak sampai. Kita warna kuning. Dan price ke mana arah? Ya. Price ke mana arah? So dia di warna biru nih. So untuk mau ukur berapa jauh perjalanan price tuh, kita akan ukur di yang warna merah nih. Apa? Kita akan ukur dia daripada sini. Oke, daripada body warna merah, very bullish. Kalau boleh daripada bullish pun boleh, sebab dia tuh kenaikan.
Dan kita akan ukur ini, kita panggil full lah, yang garis di tiang dia nih. Full. Kita ambil full. Kita ambil full di sini. Pas tuh yang full warna merah ini kita akan copy and paste di sini aja. Oke, kita akan paste di sini aja. Oke, kita tekan lagi, ini adalah full. Oke, so kita punya take profit sampai di sini saja. Oke. So, beginilah cara dia, macam mana mencari, macam mana kita cara untuk menyelesaikan flag. Kalau kita nampak chart pattern flag, kita akan buat macam beginilah. Oke, kita akan buat dia, tapi dia tidaklah lurus seperti ini. Mungkin kemungkinan dia akan buat begini. Pas itu dia akan turun, pas itu dia akan naik, gitu. Pas itu dia akan buat sideways sedikit, tapi hakikatnya dia akan sampai di take profit ataupun dia akan buat satu kenaikan harga. Oke. So, semoga video ini bermanfaat. Simpan sebagai kita punya kita punya panduan. So, terima kasih karena sudah menonton video ini. Kalau kamu suka video ini, tekan butang subscribe ya. Dan kita akan buat lagi video-video yang seterusnya. Dan daripada saya, Bob Rompuvan, bye-bye.